Baik. Dengar suara saya atau tidak terdengar? Dasar. Oke, baik. Ada yang bisa baca? Ada yang mau coba baca? Persilakan. Coba itu yang angkat tangan. Akshay dan Sultani, persilakan. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li abaina wa ummahatina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Thaniyan as-sunnah al-qauliyah. Wa na'ni bis sunnah al-qauliyah al-akhbar al-manqulah anhu. Wal khabaru huwa ma yahtamilu as-sidqu wal kadhibu lidzatihi. Wa dzalika ka qaulika qama zaidun fa innahu yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Wa qad yaqta'u bi sidqihi al-khabaru. Ya. Lakin la lidzatihi wa innama liqarinatin kharijatin ikhtafat bihi kama annahu yaqta'u bi kadhibihi liqarinatin aidan. Baik. Jazakallahu khairan. Anda Baik. jelaskan ya. Kita masuk ke sunnah qauliyah. Kemarin telah kita lewati namanya sunnah fi'liyah. Seperti yang Anda katakan, sebenarnya ya pembahasan mengenai sunnah qauliyah lebih utama didahulukan daripada sunnah fi'liyah berdasarkan kekuatan hujahnya. Berdasarkan kekuatan hujahnya dalam mazhab Syafi'i, qauliyah lebih kuat daripada fi'liyah. Baik. Yaitu pertama dikatakan asani mengenai bagian kedua dari sunnah, yaitu as-sunnatul al-qauliyah, yaitu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataannya. Wa na'ni bis sunnatil qauliyati, ini al-akhbar al-manqulah anhu. Yang dimaksud dengan sunnah al-qauliyah yaitu berita-berita atau suatu kabar yang dinukilkan dia dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal khabaru wa huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Adapun kata khabar itu secara umum ya. Artinya di sini khabar yang dimaksud sini adalah bukan khabar yang dimaksud hadis, tapi khabar secara umum. Maksudnya apapun yang datang, apapun sesuatu yang dapat dari kita, yaitu sesuatu yang ada kemungkinan dia benar dan dia salah pada zatnya, yaitu pada zat beritanya. Wazalika kaqaulina, dan itu seperti perkataan kita, qama zaidun, telah berdiri zaidun. Fa innahu yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Bahwasanya kata qama zaidun, yaitu ada orang mengatakan qama zaidun, maka dari perkataannya itu ada dua indikasi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu benar perkataannya, kemungkinan kedua itu salah perkataannya atau dusta. Wa qad yuqta'u bi sidqil khabari lakinna la lidzatihi. Dan kadang kita bisa memastikan sebuah berita itu benar, akan tetapi dia tidak dihukumi kebenarannya itu dari beritanya secara langsung. Enggak. Misalnya kita dengar orang mengatakan qama zaidun, zaidun telah berdiri. Maka untuk memastikan itu
kalau mau nengok zatnya benar atau enggak, zat kalam itu, perkataan itu, maka kita melihat langsung Zaidun beneran berdiri atau enggak. Itu dinamakan kebenarannya di zatihi, pada zatnya. Dan kadang kebenaran itu bisa kita pastikan kebenarannya, beritanya itu benarannya, tidak langsung pada zatnya. Akan tetapi, lakin wa innama liqarinatin kharijiyatin ihtafat fihi. Yaitu akan tetapi dianggap kebenarannya itu dari sesuatu indikasi lain, indikator lain, penyebab lain yang muncul darinya, yang muncul dari sebuah berita itu. Kama annahu yuqta'u bikadzibihi liqarinatin aidan. Sebagaimana sesuatu itu, suatu berita dipastikan kesalahannya, salahnya berita itu, dustanya berita itu dari suatu korinah juga, suatu indikasi lain. Jadi ada berita, kita bisa tahu sesuatu itu benar atau kagak dari zatnya langsung bisa. Benar nggak perkataan ini? Itu ada. Tapi ada berita yang kita tahu kebenarannya tidak langsung dari zatnya, tapi dari hal-hal di luar zatnya, zat berita itu. Misalnya dari orang yang ngomong, kemudian dari berapa banyak orang yang ngomong, kemudian dari situasi yang ngomong, kemudian dari kenyataan dari omongannya itu, dan banyak lagi yang tidak, yang dia diputuskan kebenarannya itu bukan dari zat lafaznya itu atau zat dari kabarnya itu. Kira-kira paham yang dimaksud dengan khabar di sini? Ada yang belum mudeng atau gimana? Jelas insyaallah. Ya, tafadhal akh Syahidan. Ya, silakan. Qala al-musannif hafizallahu taala aqsamul khabar. Pembagian khabar. Wa bina'an ala ma qaddamnahu min anna al-khabar qad yaqta'u bi sidqihi aw kadhibihi wa bina'an ala ma qaddamnahu min anna al-khabar qad yuqta'u bi sidqihi aw kadhibihi lil qarinah fa innal khabara yanqasimu ila thalathati aqsamin. Khabarun maqtu'un bi sidqihi wa khabarun maqtu'un bi kadhibihi wa khabarun madnunun. Sampai situ Ustaz atau lanjut? Kedengaran Ustaz saya baca? Maaf, lupa Anda buka. Biar Anda jelaskan. Sampai sini Ustaz atau lanjut? Sampai sini, sampai sini. Baik. Dikatakan penulis bahwasanya yang namanya khobar. Khobar di sini sesuatu yang datang ya. Bisa berupa berita, bisa berupa sesuatu lah. Itu terbagi menjadi 3 menurut beliau. Yaitu sesuatu dinilai dari kebenarannya. Kebenarannya dibagi dua. Wabina'an ala ma qaddamna min annal khabara qad yuqta'u bisidqi aw kadhibi liqarinatin lil qarinah fa innal khabara yang qasimu ila salasati aqsam. Dari apa yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya khabar itu bisa kadang kadang dipastikan kebenarannya atau kesalahannya atau kedustaannya itu dengan qarinah, yaitu dengan indikasi dari luar. Fa innal khabara yang qasimu ila salasati aqsam. Maka khabar itu terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama dikatakan beliau khabar maqtu bisidqi, yaitu berita yang atau khabar yang dipastikan kebenarannya, kemudian
wa khabar maqtu bi kadzbi, yaitu kabar atau berita yang dipastikan kedustaannya. Kemudian wa khabarun maznun, yaitu kabar atau berita yang dia bersifat masih tidak dipastikan arahnya kemana, tapi masih ada kecondongan. Kecondongannya di arah kebenaran atau kecondongan dari arah dia yang salah atau dusta. Awalan al-khabarul al-maqtu bisidqi. Yang pertama mengenai ini yaitu khabar yang dipastikan kebenarannya. Wa qad yuqta'u bisidqil khabar la lidzatihi bal liqara'in ihtafat bihi. Kadang sesuatu kabar itu dipastikan kebenarannya itu tidak dengan zatnya, akan tetapi dengan korinah, yaitu indikasi-indikasi dari luar, indikator-indikator dari luar yang muncul untuknya. Wadzalika fi ahwalin minha, dan itu di antara beberapa keadaannya. Yang pertama dikatakan sini, biar Anda yang baca ya. Al-khabaru al-mutawatir. Khabar mutawatir, yaitu sesuatu berita ilmu yang dia bersifat mutawatir. Sifat mutawatir. Maka beliau memasukkan, yaitu Syekh Hasan, bahwasanya khabar mutawatir adalah khabar yang dia benar pastikan kebenarannya, tapi melalui jalur qarinah, yaitu indikasi dari luar. Kalau dikatakan sesuatu itu dibilang benar pada zatnya, maka kita hanya meneliti pada lafaznya saja. Dan pada lafaznya saja, dan apa yang ada kenyataan pada lafaznya. Akan tetapi kalau ada hal-hal yang di luar dari hal itu yang menjadi penyebab sesuatu itu dihukumi benar atau salah, maka itu dinamakan qarinah. Maka itu dinamakan qarinah. Wa huwa ma yarwihi jama'atun an jama'atin tuhilul adatu tawatu'uhum alal kadzib. Apa yang dibilang dengan kabar mutawatir, yaitu apa yang diriwayatkan oleh jamaah ke jamaah, yaitu bilangan yang banyak kepada dari bilangan banyak, maksudnya dari orang banyak ke orang banyak. Tuhilul adatu tawatuhum alal kadzib, yang dia itu mustahil mereka bersepakat dalam kedustaan. Wa yakunu mustanad dan bil asl ilam amrin mahsus, dan dia itu bersumber pada sesuatu sumber, yaitu diantaranya adalah amrin mahsus, yaitu sesuatu dari panca indera. Kamu syahadati au samain la an ijtihadin, yaitu misalnya dari penglihatan atau persaksian, atau dengan pendengaran, la an ijtihadin, tidak melalui ijtihad. Jadi beliau mengatakan bahwasanya khabar mutawatir itu khabar yang dipastikan kebenarannya, yaitu khabar yang diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah. Jamaah dari orang banyak ke orang banyak ke orang banyak ke orang banyak. Yang keadaan seperti itu membuat mereka itu mustahil untuk bersepakat dalam kedustaan. Dan asal dari mutawatir itu bukan dari ijtihad. Jadi kalau ada mutawatir pada ijtihad, maka dinamakan mutawatir. Tapi harus berdasarkan amrun mahsus, sesuatu yang dapat dirasakan bisa panca indera, seperti penglihatan atau pendengaran ataupun semisalnya. Wadzalika kal ikhbari an musyahadati Makkah. Misalnya
seperti berita mengenai melihat Makkah, melihat Makkah atau menyaksikan kota Makkah. Au sama'il khabar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafil ikhbar an amri mujtahin fi. Atau mendengar sebuah kabar, yaitu berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan kabar-kabar yang ada dari sesuatu yang dirumuskan oleh seseorang mujtahid. Mujtahid di sini mujtahidnya umum ya, bukan mujtahid Islam. Maksudnya apa? Di antara contohnya dua nih beliau bikin. Pertama adalah kabar mengenai adanya Mekah dari persaksian orang, dan kabar mengenai adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan apa yang dipahami oleh teori-teori orang lain, teori-teori orang lain atau teori-teori dari ilmuwan. Ka ikhbaril falasifah an kidamil alam. Misalnya seperti kita bilang berita-beritanya dari orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat mengenai, kita bilang, permulaan dari dunia ini. Permulaan dari dunia ini. Bahwa wa intawa taro anhum. Bahwasanya hal itu, walaupun hal itu mutawatir menurut mereka, yaitu berita mengenai bagi orang kafir, bahwasanya bumi ini, dunia ini, itu tidak diciptakan. Tok langsung ada gitu aja. Kemudian terjadilah kejadian-kejadian seperti Big Bang dan lainnya, yang mereka berpendapat bahwasanya bumi ini memang, atau bukan bumi, dunia ini toh emang ada dari dulu, kemudian tidak diciptakan, emang ada tok gitu. Dan yang akidah seperti ini seakan-akan menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menafikan adanya Tuhan. Illa annahu la yufidu al-ilma. Bahwasanya hal seperti itu, walaupun mereka bersepakat, para falasifah atau para filsuf atau para ilmuwan dengan teori mereka yang mengatakan bahwasanya alam ini tidak ada pencipta misalnya. Hal seperti itu walaupun mutawatir bagi mereka, itu tidak menghasilkan sebuah ilmu, yaitu sebuah kepastian. Di sini al-ilm, kepastian. Li'annahu istanadda ila ijtihadin wastinbatin. Bahwasanya hal itu bersumberkan dari sebuah ijtihad dan dari sebuah, kita bilang, teori istinbat di sini, yaitu dari buah pikir mereka dan teori-teori mereka. La ila musyahadah, bukan dari sesuatu yang disaksikan, bukan dari sesuatu yang disaksikan, au samain, au dari sesuatu yang didengar, au ru'yatin minal umuril mahsusah, yaitu atau dari sesuatu yang dilihat dari panca indera, nggak dicium, nggak dirasa, nggak diraba, tapi mereka bersepakat di atas teori itu. Maka teori-teori seperti itu tidak menghasilkan ilmu. Di sini ilmu adalah kepastian. Kepastian. Apalagi kalau bertentangan dengan akidah Islam. Walaupun mereka bersepakat seluruhnya tentang teori itu, maka itu tidak dapat mengganggu keyakinan kita bahwasanya alam ini, yaitu dunia dan seisinya, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawatur yufidul ilmat ad-daruri. Bahwasanya mutawatir itu menghasilkan ilmu daruri, yaitu ilmu yang bersifat pasti. Lan nadhari ala sahih. Tidak bersifat, kita bilang nadhari itu seperti teori lah. Tidak bersifat teori menurut pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih. Karena terkadang ya orang-orang barat sana, mereka itu
kita bilang apa ya, berpijakan kepada sesuatu teori-teori, tapi nggak mau mendukungnya dengan sesuatu berita yang pas. Kalau antum perhatikan dari teori-teori orang-orang terdahulu atau orang-orang barat sekarang, mereka itu menjadikan teori hanya berdasarkan sesuatu yang dapat. Misalnya, mereka dapat bahwasanya ada tulisan di gua, gambar Godzilla misalnya di gua. Kemudian ada Godzilla lagi membakar rumah di gua. Maka mereka mengatakan zaman dulu ada Godzilla. Dikarenakan cuma ada gambar doang di gua itu cuma ada gambar Godzilla, mereka mengatakan di gua apa zaman dulu ada Godzilla. Tanpa memastikan benar tidak, mutawatir tidak, apanya, kabarnya dan lainnya. Dan kalau perhatikan kayak gitu. Kemudian mereka berdasarkan teori-teori yang terbatas kalau saya bilang. Misalnya teori Darwin. Misalnya dengan apel jatuh, buatnya teorinya sampai sekebon teorinya. Dari apel jatuh bisa dari awal sampai monyet, manusia awal. Itu mereka hanya gitu. Akal akal satu orang itu bisa mempengaruhi akidah satu dunia. Yang sebenarnya itu ya, hasil kegilaan Darwin yang memikirkan kayak gitu. Apa hubungannya apel sama teori apa namanya? Evolusi. Tuh. Hal seperti itu yang mereka dapati. Makanya teman saya ada di bagian penelitian, saya bilang bagian sejarah. Mereka itu mengumpulkan sejarah tapi nggak diperiksa sejarahnya benar atau kagak. Jadi mereka dapat sejarah, mereka anggap itu sejarah sebenarnya, tanpa memastikan sejarah itu benar atau kagak. Karena kan banyak kemungkinan, bisa aja itu gambar Godzilla misalnya di gua itu mungkin digambar anak-anak zaman dulu kan mungkin aja. Anak-anak tinggal di gua, digambar gambar Godzilla, dah mungkin aja anak-anaknya berfantasi, imajinasi, ada hewan gede misalnya menyemburkan sesuatu. Sebagaimana anak-anak sekarang mungkin di masa akan datang, karena kan anak-anak ada yang nulis di batu misalnya kan main-main di pantai tulis di batu, gambar kotak-kotak, mobil kotak-kotak. Orang zaman dahulu memikir, wah orang zaman orang zaman yang akan datang mengatakan, wah zaman dahulu sudah ada mobil kotak-kotak. Padahal cuma bersumber dari gambar biasa saja. Itu dia misalnya. Mungkin antum ada kabar-kabar seperti yang saya dapat yang mengenai cara mereka mendapatkan sejarah. Maka mereka kalau mendapatkan sesuatu hal yang baru, yang bersifat masa lalu, mereka membenarkan semua hal itu. Membenarkan semua hal itu. Tanpa memeriksa apakah yang mereka dapat itu beneran sejarah atau tidak sejarah beneran. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dipastikan kebenarannya dengan qarinah, yaitu khabar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam war Rasul. Yaitu kabar-kabar, berita-berita dari Nabi dan para Rasul dan Rasul. Dikatakan di sini idza akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in fa inna naqta'u bi sidqi li ismatil anbiya'i war rusul anil kadhibi wal fil ikhbar. Jika seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sesuatu, fa inna naqta'u, maka kita memastikan kebenarannya dikarenakan keutamaan dari para nabi dan rasul, yaitu mereka terlepas dari namanya apa, dusta dalam mengabarkan sesuatu. Nah, kalau ucapan nabi itu ucapannya doang, kita sebenarnya nggak bisa memastikan benar atau kagak. Tapi dikarenakan dia seorang nabi, nah itu korinahnya. Dikarenakan dia seorang nabi dan nabi itu dijaga dari kedustaan, maka kita membenarkan apapun yang dikatakan oleh rasul dan para nabi. Rasul dan para nabi. Ini bukan berarti ya ikhwas sekalian, bahwasanya apa yang diucapkan Nabi itu adalah sesuatu yang tentang maznun, sesuatu yang diragukan, enggak.
Tapi di sini beliau memberikan masukan bahwasanya apa yang dikabarkan Nabi, apa yang dikabarkan Rasul itu dipastikan kebenarannya, tapi melalui korinah, melalui indikator lain. Apa indikatornya lain? Yaitu dari pelaku pengucapnya. Siapa pengucapnya? Itu indikator. Indikator. Siapa pelaku ucapannya? Siapa pelaku pengucapnya? Adalah para nabi dan para rasul. Dikarenakan para nabi dan para rasul, maka kita benarkan ucapannya. Bukan dikarenakan ucapannya itu benar atau salah, tapi dikarenakan nabi dan rasul itu adalah nabi dan rasul yang dijaga dari kesalahan, dijaga dari eh, kedustaan dan kebohongan, maka kita benarkan. Kita benari atau kita keyakini. Kemudian yang ketiga, ikrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal khabar, yaitu diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ya diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu kabar. Itu juga kita mengatakan naqta bisidqi, tapi lil qarinah, dikarenakan qarinah atau indikator atau sebab lain. Kita mengatakan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamkan ketika dapat berita. Nabi Shallallahu lagi di lagi suatu tempat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang memberikan berita sesuatu atau mengatakan sesuatu itu bersifat misalnya sejarah dan misalnya lainnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya. Maka itu kita mengatakan bahwasanya kita membenarkan juga apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin membiarkan yang namanya kesalahan, tapi nanti ada tafsir. Faida akhbaro insan bi khabarin amaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an amri. Jika dan maka apabila yaitu seorang manusia lah kita bilang mengabarkan sesuatu berita di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa aqarrahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saral khabaru maqtu'an bihi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan apa yang diberitakan itu apa yang diucapkan itu, maka itu menjadikan berita tadi yaitu khabar tadi menjadi khabar yang pasti, wa afadal ilma, dan menghasilkan namanya kebenaran 100%. Wa hadza idza lam yakun hunaka ma yuhmalun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala takriri. Dan ini ketika tidak ada lagi korinah yang lain yang dapat membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya kepada yang lain. Kalia asimin jadwal ingkar. Misalnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendiamkan perbuatan mungkar. Baik, belajar kepada antum sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah melihat orang-orang musyrik, orang-orang kafir berbuat kemungkaran? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat nggak para orang musyrik, para orang kafir buat kemungkaran? Iya, Ustaz. Iya kan? Tapi yang tanya kepada antum, apakah Nabi selalu mengingkari perbuatan pelaku kemungkaran yang ada pada orang kafir? Tidak selalu, Ustaz. Hah? Misalnya apa? Ada yang masih ingat? Misalnya apa? Kira-kira? Misalnya apa? Misalnya tawaf tanpa busana. Benar, salah satunya tawaf tanpa busana. Selain itu, apalagi kira-kira? Kemungkaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nampak tapi nggak Rasulullah ingkari. Misalnya ini, Ustaz, mungkin ya. Kalau keliru mau teruskan, Ustaz. Misalnya ketika para sahabat ada yang disiksa ya, seperti keluarga Yasir, itu Rasulullah hanya bisa mengatakan sobrun ala Yasir, misalnya seperti itu, apa termasuk tidak mengingkari saat itu ya? Nah, di situ bisa termasuk tidak mengingkari. Tapi Rasulullah tidak mengingkari itu. Kenapa? Apakah karena membolehkan perbuatan itu, ataukah ada alasan lain?
Ada alasan lain, Ustaz. Alasan lain. Di antara alasannya disebut sini al-ya'si min jadwal imsak. Yaitu Rasulullah itu seperti apa namanya? Merasa putus asa guna mengingkari di sini. Maksudnya nggak ada gunanya pengingkaran dari orang-orang kafir, dari orang musyrik itu nggak ada guna nggak kira-kira? Nggak ada guna pengingkaran kepada mereka. Kenapa? Karena dasarnya mereka itu nggak bakal dengar apa yang Rasulullah bilang, nggak akan berguna dari. Kan, Ustaz, suaranya kok kadang timbul tenggelam, Ustaz. Oh iya kah? Baik. Jadi Rasulullah SAW nggak mengingkari orang-orang kafir karena itu nggak berguna. Nggak berguna maksudnya nggak ada mereka mendapati dari pengingkaran Rasulullah kah atau diamnya Rasulullah kah, itu sesuatu apapun mereka nggak mau ngambil dari Rasulullah jika seperti itu. Maka ketika kita dapat di bawah Rasulullah SAW membiarkan kemungkaran orang-orang kafir di depan wajahnya, di depan dirinya ketika dihadirkan dia, itu tidak tidak menjadikan hal itu dibolehkan dalam syariat. Ketika ketika di Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik, mereka itu melakukan namanya syariat tawaf. Dan tawaf mereka itu tanpa busana. Kadang perempuan dan laki-laki. Dan pada di zaman Mekah juga, itu sebelum datang syariat hijab, itu banyak banget para musyrikun yang mereka itu berpakaian telanjang dada. Dan Rasulullah membiarkannya saja. Itu enggak mengartikan bahwa Rasulullah mengatakan tidak masalah, mubah hukumnya telanjang dada, enggak. Tapi dikarenakan Rasulullah SAW paham bahwasanya diingkari juga mereka enggak akan guna. Enggak akan guna. Kira-kira paham enggak? Kenapa pengingkaran kepada orang kafir itu enggak berguna? Akan tetapi, diamnya Rasulullah, takrirnya Rasulullah, dari apa yang dilakukan oleh kaum mukminin, kaum muslimin, para sahabat, itu menunjukkan apa yang dilakukan itu sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah mendiamkan ada para sahabat pindah berdiri, itu artinya Rasulullah membolehkan hal itu. Atau Rasulullah melihat para sahabat sedang gulat dan Rasul mendiamkannya, artinya dibolehkan. Rasulullah SAW melihat para sahabat misalnya bermain bola dan Rasulullah mendiamkannya, itu artinya Rasulullah SAW membolehkannya, membolehkannya. Dan disyaratkan juga dari dari ikrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu wailai sahuna ka'aidon mayuh malul mukhbir alal kadhib. Dan di situ juga nggak ada indikasi, yaitu kemungkinan bahwasanya orang yang mengucapkannya itu, yaitu orang yang membawa kabar itu berdusta. Itu juga termasuk dari qarinah. Jadi qarinah itu banyak ya. Ada qarinah lafziyah, ada qarinah haliyah, ada qarinah makaniyah, ada qarinah zamaniyah. Kemudian dan banyak lagi ya qarinah-qarinah itu. Jadi ketika kita melihat sebuah dalil ya, atau kita melihat sebuah hal yang harus kita teliti, itu kita harus melihat semua qarinah-qarinah yang ada. Nggak bisa kita memutuskan satu dua hal itu dengan kita bilang melihat satu sisi saja, itu bermasalah. Makanya para mujtahid itu disyaratkan jadi seorang mujtahid dan mengeluarkan ijtihadnya itu adalah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kalau hanya melihat dari satu sisi, dari satu dalil, itu tidak bisa dinamakan ijtihad. Makanya para ulama itu melihat dari semua sisi, dari qarinah yang ada. Makanya setiap mereka bisa pandangannya bisa berbeda-beda dari qarinah-qarinah yang mereka lihat. Kira-kira paham nggak dari yang tadi? Dan yang keempat misalnya adalah wal khabarul ladzi ulima wujudu madlulihi. Yaitu kabar yang diketahui adanya sesuatu yang indikasi menunjukkan hal itu benar. Ada petunjuk yang menunjukkan hal itu benar. Misalnya, wadzalika kal ikhbari bi anna nar muhriqah.
bahwasanya kabar atau berita mengenai bahwasanya api itu membakar. Maka membakar ini adalah petunjuk bahwasanya api itu panas. Api itu panas. Api itu adalah api dari membakar itu. Wa anna majmu'a zawaya al-musallas yusawi 180 derajat. Itu saya terjemahkan bahwasanya kumpulan dari sudut sebuah segitiga itu sama dengan 180 derajat. 180 derajat. Dari mana kita tahu? Dari bentuknya. Dari koordinat yang ada. Tuh, dari koordinat yang ada. Kenapa? Karena total segitiga itu sudutnya 180. 180 mau gimana pun segitiganya untuk membuat pasti 180 total sudutnya. 180 total sudutnya. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya sudut ini totalnya 180 dari 3 garis itu, maka kita pahami itu merupakan segitiga. Itu adalah segitiga. Kita tahu hal itu membakar, maka kita katakan itu adalah api. Itu adalah api. Misalnya yang lain, kita mengetahui bahwasanya khamar itu memabukkan. Benar atau tidak? Khamar memabukkan. Dinamakan khamar dikarenakan memabukkan. Anda tanya kepada antum, apa sifat yang melazimkan sesuatu itu mabuk? Menjadikan itu pasti mabuk. Dari mana sifatnya kita tahu? Misalnya sifat apa yang menjadikan sesuatu itu bisa petunjuknya menunjukkan bahwasanya hal itu memabukkan. Selain kita rasa. Kira-kira apa? Selain kita rasa, kita tahu itu memabukkan. Tapi nggak perlu kita rasa dari mana kira-kira tahu. Ada yang Alkohol. Nah, antum kan tahu alkohol ketika dirasa. Kalau anda tanya dari sesuatu dari antum tahu sesuatu itu memabukkan tanpa harus mencicipinya dari apa kira-kira? Selain mencicipinya. Kira-kira apa? Dari orang yang minum itu berakibat dia hilang kesadaran gitu, Ustaz. Dari apa yang sudah kita pernah saksikan seperti itu mungkin. Bisa dari akibat. Bisa dari akibat. Dari apalagi kira-kira dari sifat, benar, dari aroma. Bisa juga. Kita paham aroma khamr itu kayak gini. Kemudian dimunculkan sama kita minuman yang aromanya sangat mirip dengan khamr, maka kiaskan. Kita kiaskan khamr dan ini sama hukumnya. Karena sama-sama menghasilkan bau yang mirip banget. Karena bau itu yang mirip itu dihasilkan dari sesuatu yang sama. Dari sesuatu yang sama. Walaupun kadarnya bisa berbeda-beda. Itu dia. Itu sesuatu yang didapatkan kabar yang kita pastikan kebenarannya dari pengetahuan kita, dari adanya petunjuk yang menunjukkan bahwasanya hal itu benar. Kemudian tanian, jenis kedua dari khabar yaitu al-khabarul ladzi yuqta'u bikadzbihi, yaitu kabar atau khabar yang dia itu dipastikan kedustaannya, kebohongannya. Waqad yuqta'u bikadzibil khabari aidon la lidzatihi, dan kadang khabar itu dipastikan kedustaannya, kebohongannya juga, tapi enggak dari sisi zatnya, tidak dari lafaznya. Wa innama lima yahtafi bihi minal qara'in. Akan tetapi dia berdasarkan dari apa yang tampak dari sebuah qarinah, yaitu indikasi-indikasi yang lain. Wa dzalika fi ahwalin katsirah minha. Dan itu di beberapa keadaan di antaranya. Yang pertama adalah ma'ulima khilafuhu bitarurah, yaitu apa yang diketahui dia itu bertentangan dengan sesuatu yang dorurah, sesuatu yang sudah pasti, sudah maklum, sudah diketahui. Wazalika ka ikhbari anin nar bi annaha baridah.
Bahwasanya di antaranya contohnya itu berita mengenai bahwasanya api itu dingin. Itu jelas bertentangan dengan apa yang sudah kita ketahui bersama. Pasti bahwasanya api itu panas. Kemudian ada orang bilang api itu dingin. Jelas nggak perlu lagi ditengok orangnya, nggak perlu lagi diperiksa korinahnya. Sudah jelas hal itu menunjukkan kedustaan. Kenapa? Karena dia memberitahu sesuatu yang sudah bertentangan dengan hal yang sudah kita bilang ilmu pasti, ilmu pasti. Au anal juz'a a'dzam minal kull. Dia mengatakan juga bahwasanya al juz' itu bagi sebagian itu lebih besar daripada keseluruhan. Itu juga kebalikan, orang gila yang mengatakan bahwasanya sebagian itu lebih besar daripada keseluruhan. Au ma syabaha adzamil akhbar, atau apa yang semisal dari berita-berita seperti ini, kabar-kabar seperti ini. Kemudian jenis yang kedua yang dipastikan juga kedustaannya itu ma'ulima khilafu bil istidlal, yaitu apa yang diketahui kebohongannya atau kesalahannya dari istidlal, yaitu dari penelitian. Kalau saya bilang ya, dari penelitian. Wadzalika kal ikhbari an zawaya al musalas bi annaha tusawi mi'atain au annal alam qadim. Bahwasanya seperti contohnya berita mengenai sudutnya segitiga itu sama totalnya adalah 200 derajat. Nah, ini juga pertentangan. Kenapa? Kita telah menghitung bahwasanya setiap sudut segitiga itu, setiap jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Ini ada yang mengatakan 200. Nah, ini bertentangan. Kenapa? Karena kita sudah neliti luan bahwasanya 180 totalnya. Ini dia mengatakan 20, 200. Ini juga bertentangan. Setelah kita paham bahwasanya 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian dia mengatakan 2 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini juga bertentangan. Tapi bertentangan dari apa? Dari nazar kita, dari penelitian kita. Aw anal alam qadim. Atau mengatakan bahwasanya alam itu atau dunia itu kita bilang tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Maksudnya dunia itu tok ada gitu tanpa ada yang menciptakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang tidak ada permulaan. Kemudian yang ketiga yang dipastikan juga kedustaannya adalah itu khabar mudda'i ar-risalah awin nubuwah al-yaum, yaitu berita mengenai orang-orang yang mengaku sebagai pembawa risalah kenabian atau nubuah, yaitu kerasulan atau kenabian pada hari-hari ini, yaitu yang telah kita sebutkan berapa kali. Fa'ida'ahdu min an-nubuwata awi risalata ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qata'na bikazbi qabarihi. Jika seseorang mengklaim bahwasanya dia itu mendapatkan nubuah dan mendapatkan risalah, yaitu dapat wahyu lah kita bilang, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka langsung kita putuskan hal itu merupakan kedustaan. Kedustaan. Walau ata bima yushbihu al mu'jizah. Walaupun dia itu mendatangkan sesuatu yang semisal dengan mukjizat li ikhbarillahi bi anna Muhammad khatimul anbiya'i wa rusul. Kenapa kita tolak? Dikarenakan dari berita dari Allah Subhanahu wa taala, dari kabar Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi dan rasul. Kemudian wa khabbaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam bi annahu la nabiyya ba'dah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan berkali-kali bahwasanya tidak ada nabi setelahnya. Tidak ada nabi setelahnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya berita-berita seperti ini sudah kita pastikan ini bertentangan dengan yang ada. Kemudian di antara berita-berita atau kabar yang dipastikan
kesalahannya atau kedustaannya, yaitu ma yukhalifu sunnatal mutawatirata wal ijma' al qat'iyah, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara mutawatir dan dia bertentangan dengan ijma' juga, maka jelas kita tolak langsung beritanya tanpa pikir panjang. Panjang. Misalnya ada mengatakan bahwasanya azab kubur tuh nggak ada, sedangkan sunnah mutawatir mengatakan azab kubur itu ada, dan ijma' sudah mengatakan azab kubur itu ada. Datang orang-orang mengatakan azab kubur tuh nggak ada, tuh tertolak. Atau kabar mengenai bahwasanya Nabi Isa akan turun misalnya, bilang enggak, Nabi Isa enggak akan turun, itu bertentangan sunnah mutawatir dan ijma' qat'i. Oke, yang Anda tanya kepada antum, kabar mengenai turunnya Imam Mahdi itu mutawatir dan ada ijma'nya atau tidak? Oke, ada yang tahu kabar mengenai adanya Imam Mahdi di akhir zaman itu berdasarkan hadis mutawatir dan ijma' atau keduanya nggak ada? Hah? Ijma doang satunya. Siapa yang bilang ijma'? Hadis. Oke. Anda bukan berarti berseberangan dengan akidah antum ya? Enggak. Anda juga meyakini Imam Mahdi itu bakal memimpin umat Islam. Anda meyakini itu. Tapi Masya Allah ya, Anda dapat tesis ya. Tesis yang lumayan seru dibahas walaupun agak-agak saya bilang agak bahaya dibahas ya. Beliau mengatakan bahwa Putus, Ustaz. terputus. Halo, sudah ada? Ya, ada suara tadi, suara cuma gitu. Oke, kita ulang. Saya dapatkan tesis bahwasanya yang pembuat tesis ini mengatakan bahwasanya tidak ada sunnah mutawatir ataupun ijma' qat'i yang menunjukkan bahwasanya Imam Mahdi itu akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Waduh, serem nggak kira-kira? Serem nggak kira-kira temanya itu? Hah? Serem. Tapi itu hal yang seru untuk dibahas. Maksudnya bukan berarti kita pindah keyakinan ya. Anda tetap keyakinan awal, karena dari ujung dunia dimanapun Anda bakal tanya, itu akidah yang dipahami oleh umat Islam secara menyeluruh. Sudah jadi makluminatin bidrorurah. Beliau mengkritisi bukan salah satu dalil beliau bahwasanya kalau diperhatikan di kitab-kitab akidah induk, kata beliau ya, ngambil kesimpulan, kalau diperhatikan di kitab-kitab akidah induk itu tidak ada yang membahas mengenai Imam Mahdi. Benar atau tidak? Coba antum periksa kitab-kitab akidah induk. Benar tidak ada membahas mengenai Imam Mahdi. Maksudnya matan full tanpa syarah dari luar ya. Matan misalnya atau hawiyah atau sejenisnya ya. Jenisnya itu tidak ada membahas mengenai Imam Mahdi. Karena sini bukan berarti meragukan ya, tapi hal-hal seperti ini, apakah benar klaimnya? Dia mengatakan itu tidak ada sunnah mutawatir atau ijma'nya. Sedangkan kita mengetahui itu ada sunnah mutawatir dan ijma'nya. Klaim siapa yang dibenarkan? Klaim siapa dibenarkan? Karena ketika antum meneliti lebih jauh literasi Islam, antum bakal banyak dapatin bahwasanya perkataan ulama itu kadang saling bertentangan dalam klaim. Misalnya ada ulama mengatakan, mereka ada yang mengklaim bahwasanya hal ini haram, ini ijma'. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan ini boleh, ini ijma'. Nah, tugas antum itu adalah meneliti yang mana beneran ijma', yang mana hanya klaim-klaim sepihak. Kira-kira paham maksud Anda? Bukan berarti bukan ngasih syubhat.
atau sesuatu yang kerancuan, enggak, lebih ke arah tarbiyah lah, agar antum itu tidak mudah terbakan namanya omongan-omongan klaim. Karena siapa aja bisa mengklaim. Makanya harus diperhatikan, dan siapa aja bisa buat salah. Maka kita harus tetap perhatikan apa yang diklaim, siapa yang mengklaim, dan apa buktinya dari klaimannya itu. Klaim itu. Boleh baca dong, bantu. Anak agak capek nih. Silakan. Ada yang bisa baca? Salisan. Ada yang bisa baca? Bantu. Silakan. Silakan. Langsung baca. Ya. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala tsalitsan al-khabaru al-madrunu sidquhu aw kadhibuhu akhbarul ahad idza lam yakun al-khabaru ma yuqta'u bi sidqihi aw kadhibihi. Mimma. Oh, Mimma. ya, apa nih? Idza lam yakun al-khabaru mimma yuqta'u bi sidqihi aw kadhibihi fi suwari allati dzakarnaha wa ghairiha mimma lam nadhkurhu wa innama kana muhtamilan likullin minasidqi Muhtamalan. wal kadhib. Oh ya, muhtamalan likullin minasidqi wal kadhibi fa inna kullan min sidqihi aw kadhibihi yakunu madhnunan wa huwa khabarul ahad wa huwa kullu khabarin lam yasil li darajati tawaturi. Sebentar, baca lagi, lanjut ke bawah. Biar Anda jelasin nanti. Fa in ghalaba ala dhannina sidqur ruwat wa adamut adamut Wa adalatuhum. wa adatuhum, ya Fan ya. Fa in ghuliba ala dhannina sidqur wa adalatuhum fahuwa al khabaru as-sahihu awil hasanu. Wa in ghalaba ala dhannina ghairu dhalika fahuwa al hadis ad-dha'if. Wa in dhahara lana kadhibur rawi fima haddasa bihi fahuwa al khabaru al mawdu'u ala ma fi hadhihi al aqsam min bayanin wa tafsirin yutlabu fil mutawwalat wa fi ilmi mustalahil hadis. Fa in sahha khabarul ahad aujabal amala lal ilma lihtima lil khata' fihi. Lihtimalil khata'i fihi. Barakallahu fiik. Baik, kita ulang. Dikatakan di sini bahwasanya bagian yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Hasan, yaitu kabar yang dia itu kita bilang apa ya, bukan diragukan, lebih dibicarakan. Ya, dibicarakan atau dipertimbangkan mengenai kebenaran dan kedustaannya. Jadi kabarnya itu nggak pasti tentang kebenaran dan kedustaannya atau kesalahannya. Kabar-kabar yang tadi itu sudah kita pastikan kebenaran dan kesalahannya dengan pasti. Adapun kabar yang disebutkan setelah ini, yaitu kabar yang tidak dipastikan secara 100% dia benar dan dia salah. Di sini harus dipahami bahwasanya tidak mengharuskan di sini harus dipahami bahwasanya yang dibahas adalah kebenaran 100%. Kita tidak memastikan dia benar 100% dan tidak memastikan dia salah 100%. Kalaupun dia benar, maka tidak sampai 100%. Kalaupun dia salah, maka tidak sampai 100%. Misalnya di sini contoh beliau adalah akhbarul ahad. Akhbarul ahad. Ini sudah jelas ya, pernah Anda singgung di pelajaran mustalah hadis ya sebelumnya, bahwasanya menurut jumhur ulama dari 4 mazhab yang ada, bahwasanya khabar ahad itu bersifat dhanniyah,
kategori subutnya. Di kategori subutiannya itu, yaitu keotentikan kebenarannya. Khabar ahad. Harus dipahami jumhur ulama dari 4 mazhab. Sebenarnya ada 3 pendapat sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yang disebutkan oleh Syekh Singkiti dalam kitabnya Mudzakirah. Pendapat pertama mengatakan khabar ahad adalah khabar dzanniyah, menghasilkan dzon. Di sini dzon di sini bukan berarti kita bilang bermakna negatif, tapi maksudnya adalah sesuatu yang kalau kita katakan benar maka tidak sampai 100%, tapi kalau kita katakan salah tidak juga 100% salah. Itu maksudnya. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya khabar ahad itu bersifat qat'i, bersifat kebenarannya pasti. Bersifat kebenarannya pasti. Itu pendapatnya Zahiriyah sama Ba'dul Malikiyah dan sebagian Malikiyah. Oh dia. Yang ketiga yaitu bersifat dia awalnya dzanniyah, kemudian kita bilang matmunnya yaitu sesuatu materi di dalamnya itu bisa bersifat qat'iyah kalau ada qarinah. Sebenarnya pendapat ketiga ini nggak ada beda sama pendapat pertama, tapi lebih dijelaskan aja perinciannya. Dan itu kebanyakan dari muhakkik ulama-ulama sekarang. Allah taala alam ya. Intinya yang dibahas di sini adalah dari segi kabarnya itu tok. Misalnya ada hadis satu itu doang yang diteliti, gak berhubungan tentang matmunnya apa. Tahu matmunnya dikuatkan oleh Quran kah, oleh sunnah kah, tapi dari hadis itu doang. Itu kategori subutnya itu bersifat zoniyah. Tapi kalau ada Quran lagi menguatkan dan lainnya, itu bisa bersifat qat'iyah. Tapi dari hadis itu tok doang. Ingat ya, dari hadis tok itu doang bersifat zoniyah. Itu izalam yakunil khabaru mimma yuqta'u bisidqihi au kadhibi fi suwaril lati dzakarna wa ghairiha mimma lam nazkuruhu, yaitu jika ada kabar yang dia itu dari sesuatu yang tidak dipastikan kebenaran dan kedustaan dari gambaran-gambaran yang telah kami sebutkan dan dari selainnya yang belum kami sebutkan, wa innama kana muhtamilan likullin minasidqi wal kadhib, bahwasanya hal itu berindikasi berkemungkinan dari setiap itu yaitu bisa benar atau salah. Dan setiap itu juga kemungkinan benar dan salahnya yang bersifat maznun, yaitu bersifat tidak pasti, zonni. Masih bukan, kalau pakai praduga Anda takutnya antum konotasinya negatif. Anda bilang nggak pasti. Ya benar ataupun salah nggak bersifat pasti. Nggak bersifat pasti. Yang namanya pasti itu pasti 100% dia benar. Sedangkan maznun itu dia mungkin aja benarnya 99%, tapi nggak sampai 100%. Tapi paling kena dia adalah di atas, saya bilang adalah di atas 50%. 51, 52 sampai 99 bersifat maznun juga. Bahwa khabarul ahad, bahwa kullu khabarin lam yasil lidarajatit tawatur. Apa khabar ahad di pengertian ini? Yaitu setiap khabar, setiap hal, setiap hadis yang dia itu nggak sampai derajatnya sampai mutawatir. Derajatnya nggak sampai mutawatir. Yaitu yang diriwayatkan oleh jamaah ke jamaah. Dari banyak orang ke banyak orang. Fa'in ghalaba ala dhannina, yaitu sidiqur ruwah, kemudian wa adalatuhum, jika kita fahuwal khabarus sahih awil hasan. Jika kita bilang kuat indikasi di benak kita bahwasanya si perawi ini itu jujur dan mereka bersifat adil, yaitu muslim, balik, akil dan lainnya, fahuwal khabarus sahih, maka dikatakan dia adalah hadis yang sahih atau hasan, yaitu ketika lebih dominan di pikiran kita ini adalah
benar atau kita menduga atau kita menyangka bahwasanya orang yang menyampaikan hadis ini jujur dan mereka selamat, kita bilang keadalan dari dirinya, maka kita namakan adalah hadis sahih. Hadis sahih. Wa in ghalaba ala dhannina ini ghairu zalika fahuwal hadis dhaif. Akan tetapi jika lebih kuat praduga kita bahwasanya mereka itu enggak termasuk para perawi yang jujur, dan juga kita enggak kuat praduga kita, dugaan kita bahwasanya mereka itu termasuk orang-orang yang selamat adalahnya, maka dikatakan hadis dhaif. Wa in dhahara lana kadzibur rawi fi ma haddasa bihi fahuwal khabarul maudhu'. Dan jika tampak bagi kita kedustaan seorang rawi dari apa yang disampaikannya, maka itu merupakan hadis maudhu', hadis yang palsu. Wa ala hadza wa ala ma fi hadzal aqsam min bayanin wa tafsir. Dan dari apa-apa jenis-jenis kayak gini itu memerlukan penjelasan dan tafsir, yaitu kita bilang penguraian. Yutlabu fil mutawwalat, dan itu diperlukan tambahan lagi di kitab-kitab besar wa fi ilmi mustalahil hadis, yaitu dalam ilmu mustalah hadis. Ya, kita pelajari mengenai ini, nggak perlu kita ulang banyak. Fa in sahha khabarul ahad au jabal amala, jika telah sahih khabar ahad itu mewajibkan beramal dengannya. Bayangkan nih, antum harus perhatikan di sini, jangan salah paham. Buat ulama bersepakat ya, ulama bersepakat bahwasanya kita bilang sesuatu yang bersifat dzanniyah itu, yang kita dapat bersifat dzon, itu wajib diamalkan. Wajib diamalkan. Bersifat dzon apapun itu, mau dari dalalah ataupun mau dari kebersifat subutiyah. Nah, apapun yang bersifat dzanniyah, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan hal itu kalah dugaannya, maka diwajibkan beramal dengannya. Diwajibkan beramal dengannya. Tidak mengharuskan kita beramal dengan sebuah hadis itu adalah hadisnya pasti benar, enggak. Harus mutawatir, enggak. Tapi cukup dikatakan bahwasanya hadis itu besar kemungkinan benar, maka sudah wajib kita beramal dengannya, dan ini disepakati oleh para ulama. Akan tetapi dikatakan beliau sini la ilmah, tidak menghasilkan al-ilm. Di sini ilm di sini adalah kepastian 100%. Itu kepastian 100% kebenarannya. Jangan antum paham di sini ada ilmu, enggak. Bukan dimaksud sini ilmu secara umum, enggak, tapi ilmu di sini adalah kepastian 100%. Lihtimalil khata'i fi, dikarenakan ada kemungkinan salah pada hadis itu. Di sini kesalahannya bukan berasal dari nabi, tapi kesalahannya dari rawi. Misalnya dari putusnya sanad, ada kemungkinan. Dari lupanya rawi, ada kemungkinan. Wa kadzalika mimma hakamna fi bidhafihi. Dan begitu juga dari apa yang kita hukum dengan kedoifannya. Fa innama huwa hukmun ala zahiri. Bahwasanya hal itu kita mengatakan doif dikarenakan tampak bagi kita doif. Wa yufidu dzanna bi adami sihah. Yaitu, dan dia menghasilkan kezon, yaitu kita besar kemungkinan, kita praduga besar kita adalah hal itu bersifat doif. Kenapa? Dikarenakan tidak ada kesohihan dalam halnya, dalam hadis itu. Tal ilma biha, dan kita tidak memastikan hal itu pasti doif. Nah, al-ilm di sini pasti 100%, ingat ya. Maksudnya apa? Lal ilma biha ini, kita tidak memastikan kebenaran doifnya itu 100%. Lihtimali sidqi fi, dikarenakan masih ada kemungkinan hal itu ada kebenaran padanya.
walaupun lebih besar kemungkinan hal itu doif. Hal itu doif. Wal khabaru ad-do'ifu yu'mal bihi fi fadailil a'mal ittifaqan. Bahwasanya khabar doif, hadis doif itu diamalkan pada sesuatu fadilah amal, yaitu keutamaan dalam beramal ittifaqan, yaitu kesepakatan para ulama. Ini klaim ittifaq disebutkan oleh Imam Nawawi ya, dalam syarah Sahih Muslim seingat saya. Itu walaupun sebenarnya kalau kita mau meneliti lebih jauh masih ada ikhtilaf ulama dalam hal ini. Seperti Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau melarang mutlak dari hadis-hadis doif. Dari hadis doif. Bisyurutin, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Khilafan lima yakuluhu man la ilma indahu. Berbeda dengan apa yang dikatakan bagi seseorang yang tidak ada keilmuannya. Di sini Syekh Hasan yaitu menyinggung orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh beramal dengan hadis doif dalam fadilah amal, padahal jumhur ulama itu membolehkannya dengan syarat. Tapi beliau mengatakan bahwasanya itu dikatakan oleh orang-orang yang tidak ada ilmu padanya. Silakan baca wa hadhihi syurut, dipersilakan. Oke. Wa hadhihi syurut hiya awalan ay yakuna fi fadailil a'mali. Thaniyan ay yandarija tahta aslin amin min usulis syariah. Thalithan alla yatanaha dha'fuhu. Rabi'an alla ya'taqida rawihi sunniyatahu. Oke, baik. Itu ada ditanya oleh Akh Hanif ya. Apa Ustaz, pembahasan khobar ini juga dibahas di ilmu mustalah hadis, dan kenapa dibahas juga ilmu usul fikih? Apakah ada alasan itu? Jelas ada alasan. Karena ilmu usul fikih itu melingkupi berapa ilmu? Ilmu tafsir masuk padanya, ilmu kita bilang ilmu nasikh mansukh ada padanya, ilmu hadis ada padanya, ilmu kita bilang logika juga ada padanya, ilmu akidah juga ada padanya. Jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang merangkum cara menggunakan apa yang ada tadi. Al-Quran, dipelajari ilmu tafsir dan lainnya. Usul fikih hanya memberikan kaidah bagaimana menggunakannya. Sedangkan apa yang di dalamnya, bagaimana tafsirannya, asbabun nuzulnya, itu dipelajari ilmu tafsir sendiri. Begitu juga hadis. Di usul fikih digunakan bagaimana menggunakan hadis, tapi tidak dipelajari bagaimana mensahihkan hadis, ciri-cirinya dan lainnya. Tapi disinggung sedikit oleh Syekh Hasan di sini. Itu dia. Allah Ta'ala alam. Maka syarat-syarat di sini katakan syarat-syarat bolehnya beramal dengan hadis pada hadis-hadis yang doif pada bab fadilah amal itu dengan syarat, 4 syarat. Yang pertama, hadisnya harus hadis yang bersifat fadilah amal. Hadis yang bersifat fadilah amal. Yang kedua adalah hadisnya itu fadilah amal itu adalah hadis yang menyinggung mengenai amalan-amalan yang dia bersifat sudah disinggung dahulu oleh syariat secara umum. Syariat secara umum. Kemudian yang ketiga, doifnya tidak sampai parah, saya bilang. Tidak sampai keterlaluan lah doifnya. Kemudian yang keempat ini penting ya. Di antara yang sering melanggar ya masalah ini adalah yang keempat, yaitu dia tidak berkeyakinan yang meriwayatkan hadis ini atau yang mendapatkan hadis ini bahwasanya hal itu disunnahkan. Disunnah di sini bukan berarti hukumnya sunnah. Bisa saja amalan itu sunnah. Tapi sunniyatahu yaitu berkeyakinan bahwasanya hal itu berasal dari syariat secara langsung. Syariat secara langsung. Makanya jika ada yang beramal dengan hadis doif,
itu tidak boleh berkeyakinan bahwasanya itu adalah syariat atau perbuatan yang beneran disyariatkan oleh langsung oleh oleh agama kita. Enggak, itu enggak boleh. Dan teman-teman harus pahami ya teman-teman sekalian, bahwasanya yang namanya hadis dhaif, hadis sahih, dan semisalnya itu bisa bersifat qot'i. Pensohihannya atau pendoifannya bisa bersifat dhonni. Kalau bersifat qot'i, maka kita wajib beramal dengannya. Dan bisa kita bilang mendakwahkan dan mengingkari orang-orang yang berbeda amalan dengan hadis itu secara zahirnya. Ya, selama tidak ada dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya dalil itu terhapus dalil itu mansukh dan lainnya. Akan tetapi ada yang pensohihannya atau pendoifannya itu bersifat doni. Maka itu antum nggak boleh mengingkari. Nggak boleh mengingkari. Misalnya ulama ini berpendapat hadis ini doif. Ulama lain berpendapat hadis ini sohi. Itu nggak boleh antum mengingkari hal itu. Dan beramal dengan apa yang antum yakini. Dan wajib bagi antum mengamali apa yang antum rasa benar. Dan apa yang antum rasa benar dan antum mau ikutin. Tapi melazimkan apa yang antum anggap benar pasti benar, itu kesalahan. Kesalahan. Karena masalah tat'if dan tasihih itu ijtihadi. Ada yang bersifat tasihnya dikarenakan mutawatir, maka itu bisa bersifat qot'i. Tapi kalau udah hadis ahad, berbeda pendapat tasihih dan tat'ifnya, maka kita logowo dengan apapun yang dihasilkan dari hal itu. Ketika kita tahu perbedaan masalah gitu, maka kita santuy. Misalnya dalam hadis kunut subuh itu riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, seingat saya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kunut subuh sampai meninggal. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di situ seingat saya ada rawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi. Di situ ulama berbeda pendapat tentang ta'dil dan jarahnya. Ada yang mengatakan dia itu la ba'sa bihi. Ada yang mengatakan dia itu dhaif. Ada yang mengatakan hafalannya buruk. Ada yang mengatakan dia itu bermasalah dan lain-lainnya. Yang hal kayak gitu menjadikan beda pendapat. Ada yang mengatakan hadis itu sahih atau paling minimal hasan. Ada juga ulama lain mengatakan hadis itu dhaif. Yang dhaif dan sahih di sini menghasilkan dua amalan yang berbeda. Tuh. Ketika ada yang mengatakan ini sahih, maka konsekuensinya dia beramal dengan hadis sahih ini. Jika ada yang mengatakan dia percaya hadis ini dhaif, maka konsekuensinya dia beramal dengan kedoifan hadis ini dengan memperhatikan hadis-hadis yang lain. Kira-kira paham ikhwas sekalian dengan apa yang Anda sampaikan atau belum paham? Atau paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya silakan coba. Kalau ini misalnya hadisnya dhaif, terus dihasankan sebagian ulama dan derajatnya naik ke hasan misalnya. Apakah kita mengamalkannya boleh meyakini itu dari Nabi? Pertama ya kita wajib mengamalkannya, yaitu ketika emang itu beramal kayak gitu, karena beramal dengan hati itu tidak bisa langsung kita dapat dua hadis atau nggak bisa. Afwan, suaranya agak. Oke, ulang. Ketika kita mendapatkan hadis, normalnya bagi orang yang pembelajar hadis, orang-orang yang mampu berijtihad, maka dia wajib beramal dengan apa yang ada pada hadis. Dengan memerhatikan dalil-dalil yang lain. Misalnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan lainnya. Jika tidak ada yang pertentangan dan bisa mengkompromikan dalilnya dengan baik, maka beramal dengannya. Dan itu tugasnya mujtahid. Tugas kita para awamers, hafizahumullah ta'ala, yaitu kita kerjanya boleh membaca hadis, nggak ada yang dipersalahkan,
Tapi ketika mendapatkan hadis itu hasan ataupun sahih, antum nggak boleh beramal dengan hadis itu langsung. Kecuali ada penjelasan ulama mengenai maksud amalan dari hadis itu langsung. Kenapa? Karena untuk menggunakan sebuah hadis itu butuh ilmu namanya usul fikih. Dan usul fikih itu diantara keilmuannya adalah masalah ta'arud wa tarjih. Karena perkataan Nabi itu tidak langsung bersifat qat'i dilalah, langsung enggak. Enggak semuanya qat'i dilalah. Tapi ada yang zonni dilalah. Ya, karena ada banyak bersifat zonni dilalah, maka harus dilihat dari Quran lagi kah? Apakah hadis itu sesuai dengan Quran? Apakah hadis itu sesuai dengan hadis yang lain? Apakah hadis itu sesuai dengan ijma' dan lainnya? Setelah sudah tahu itu, maka baru kita boleh beramal dengan syarat harus ada qaul ulama dalam hal itu dan qaulnya mu'tabar. Kayak misalkan ada hadis mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotong tangan seorang pencuri telur. Dan tangan seseorang itu juga dipotong apabila dia mencuri seutas tali, saya bilang, seutas tali. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Antum boleh cari hadisnya. Bahwasanya Rasulullah SAW, saya nggak hafal matanya, yaitu Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk memotong tangan seseorang yang mencuri telur dan memotong tangan seseorang yang mencuri tali. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan itu disebutkan permasalahannya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamin An-Nubala. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya orang-orang yang dia minum khamr keempat kali, artinya 1 kali minum khamr dipukul atau dijilid, 2 kali dicambuk juga, 3 kali dicambuk juga, udah keempat kali maka dibunuh. Ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, seingat saya. Imam Abu Daud. Hadis itu secara sanad, tanpa dilihat kesohihan matannya, maka hadis kedua hal itu secara sanad sahih. Akan tapi secara matan itu bertentangan dengan ijma' ulama. Bahwasanya tidak dipotong tangan itu kalau belum sampai nisab tertentu, bukan sampai telur doang. Dan tidak juga dibunuh seorang peminum khamr walaupun 4 kali minum khamr. Kira-kira paham hadis atau masih belum jelas? Jadi kita nggak bisa langsung beramal dengan hadis plek gitu, plek ketiplek kalau itu bilang itu ya, plek ketiplek gitu. Nggak bisa. Kita harus berdasarkan yang namanya penjelasan para ulama. Di sini kita ada membahas nih mengenai syarat hadis sahih, kita sudah selesai membahas di mustalah hadis. Nah, kemudian masalah hadis mursal juga sudah kita bahas. Kemudian mengenai hadis mursal, kemudian hujjah hadis mursal juga kita sudah bahas. Kita lewatkan ya, karena kan sudah dibahas. Ini bagus nih. Coba dipersilakan Marasil Sa'id bin Musayyab, Musayyib boleh 2 baca, dipersilakan. Mau baca sebelum kita selesaikan. Ada yang mau coba baca? Dipersilakan. Pertama disclaimer dulu ya, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu menolak hadis mursal secara umum kecuali Sa'id ibn Musayyab atau Musayyib, boleh 2 dibaca. Musayyib atau Musayyab. Alasannya silakan baca yang mau baca. Silakan. Oh, Akhanif. Ada apa Akhanif? Mau baca atau gimana? Ya Ustaz. Silakan. Qala al-musannif rahimahullah marasilu Sa'id bin Musayyab wa ma dzakarnahu min raddil mursal innama huwa fi marasil ghairi Sa'id bin Musayyab wa amma marasilu Sa'id fa innaha hujjah
يرجح بها يرجح بها. وسعيد بن المسيب من كبار التابعين كان يس كان يسكت الصحابي للاختصار. وقد فتشت مراسيله فوجدت كلها مسانيد رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغالب صهره Suhruhu. صهره ketutup Ustaz. Oh ya, belum ke bawah ya. Ya. Suhruhu. Abu Zawjatihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. والبحث في الحديث المرسل طويل وقد صنفت فيه بحثا مستقلا فليرجع إليه من شاء. Barakallahu fiik. Baik. Di sini disebutkan bahwasanya, saya ringkas secara apa ya? Bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu menolak hadis mursal secara umum kecuali hadis Sa'id bin Musayyab. Beliau berpendapat bahwasanya hadis-hadis dari jalur Sa'id bin Musayyab itu sahih dan dapat dijadikan hujjah dan bisa dijadikan bahan tarjih. Bahan tarjih. Dikarenakan apa? Berapa alasannya? Di antaranya adalah beliau termasuk kibar tabi'in. Kibar tabi'in. Wa kana yuskitu sahabiyya liikhtisar. Dan beliau itu terkadang itu menghapus sanad, yaitu rawi sahabat untuk sebagai peringkasan. Ini makanya Anda bilang bahwasanya hadis-hadis yang mursal itu tipe husnuzon kita adalah mereka sebagai peringkas sanad. Peringkas sanad. Karena kalau kita bilang hadis itu terputus, langsung kita suuzon bahwasanya dia dusta, emang hadis itu terputus. Itu perlu diteliti lagi. Kenapa? Karena rawi itu kemungkinan memutus itu dikarenakan ini adalah sebuah bentuk peringkasan sanad. Kemudian dan dikatakan juga bahwasanya diperiksa oleh Imam Syafi'i, ya kan, marosil yang ada, dan didapatilah bahwasanya semuanya bersambung, semuanya bersambung. Ya fawajatu kullaha masanid. Aku dapati seluruh sanad-sanad yang berhubungan sama Sa'id bin Musayyab itu bersifat musnad, yaitu bersambung hadisnya. Itu rawaha lahu sahabiyyu alladzi asqatahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh para sahabat yang dia tuh sengaja memutuskan sanadnya untuk sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia meriwayatkan dari sahabat emang. Kemudian diputuskannya sanadnya itu, dihilangkannya sanad sahabat itu untuk sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa gitu? Wahwa fil ghalib. Kenapa? Dikarenakan kebanyakan, kenapa dianggap seperti itu? Beliau memutuskan sanad sebagai bentuk peringkasan. Karena dia itu merupakan, apa kita bilang, adalah menantunya. Suhruh itu menantu Abu Zawjatihi, yaitu menantu dari bapak istrinya. Siapa bapak istrinya? Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyab ini mertuanya adalah Abu Hurairah. Mertuanya adalah Abu Hurairah. Di sini juga menjadi masya Allah ya pembelaan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun 8 Hijriah, seingat saya. Beliau itu Islam pada Fathul Makkah. Pada Fathul Makkah. Dan beliau itu sebelumnya adalah, seingat saya ya, adalah seorang pendeta. Bukan sebagai bapak ya, bukan sebagai perendahan kepada Abu Hurairah. Kemudian beliau dituduh oleh para kaum Syiah laknatullah alaih. Beliau merupakan mata-mata dalam Islam. Kenapa? Tuduhan mereka adalah kepada Abu Hurairah. Bagaimana bisa orang yang cuma 2 tahun Islam bertemu kepada Nabi itu bisa menghafal 5.000 hadis? Itu tuduhan mereka kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuh. Dan itu bisa dibuktikan salah satu
pemutus hujah mereka adalah bahwasanya Abu Hurairah tuh punya menantu seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini bisa dijadikan qarinah bahwasanya masa si Sa'id bin Musayyab kecolongan punya mertua seorang pendeta. Seorang pendeta. Wal bahtsu fil hadisil mursal tawil. Pembahasan mengenai hadis mursal itu panjang. Wa qad sannaftu fihi bahsan mustaqilan falyarji ilaihi man syaa. Maka aku telah menulis mengenai hadis mursal ini dengan suatu pembahasan yang terpisah. Maka bisa lu rujuk bagi orang-orang yang mau. Kemudian kita telah membahas hadis mu'an'an ya. Kita bahas lagi. Kemudian kita juga udah bahas kemarin, kita lewatin lagi. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Demikian pembahasan kita hari ini. Jadi teman-teman sekalian yang dapat kita ambil faedah besar ya hari ini mengenai akhbar itu bahwasanya ya yang paling sangat banget ya kecolongan para dai. Saya lihat dai dari manapun, afiliasi manapun, ketika mereka menghukumi hadis itu sahih dari afiliasinya, mereka beranggap itu sahihnya maqtu' atau dianggapnya hadisnya dhaif. Maka dianggapnya dhaifnya maqtu'. Sedangkan namanya tat'if dan tashih itu bersifat ijtihadi. Yang namanya bersifat ijtihadi, maka tidak ada namanya pengingkaran dalam hal itu. Kecuali dalam bentuk, kita bilang dakwah ilaih. Yaitu dakwah untuk mengajak orang mengikuti pendapat kita. Itu dipersilahkan. Tapi mengingkari pentasihan orang lain yang berbeda dengan kita, maka itu termasuk keanehan, saya ulang, keanehan. Boleh dalam ajang diskusi dipersilahkan. Tapi maksudnya pengingkarannya ini adalah menutup celah kebenaran punya lawan. Itu suatu keanehan. Tuh, jadi ketika antum dapat ya hadis yang antum rasa doif, tentu nggak bisa menggunakan diksi dan di depan umat itu seperti hadis ini sudah jelas doifnya, nggak bisa. Antum harus menggunakan diksi-diksi yang memahami, yang membuat para awam itu atau membuat para jamaah itu paham bahwasanya hal ini merupakan perkara yang bersifat penelitian. Bilang aja ini disahihkan oleh Syekh Fulan, Imam Fulan, dan didoifkan oleh Imam Fulan, ini Fulan. Kita beramal dengan hadis ini karena kita yakini hadis ini doif. Dikarenakan kita beramal dengan hadis ini karena kita meyakini hadis ini sahih. Tapi ulama lain menangkap kayak gini dan hasilnya seperti ini. Gunakan diksi-diksi yang dia itu tidak menjadikan umat itu berpikir bahwasanya kebenaran dalam tashih dan tat'if itu dan amalan itu bersifat cuma satu doang, sifatnya pasti. Itu yang jadi kegaduhan di umat ini. Kemarin tuh mungkin teman-teman ya harus dipahami. Semoga aman ya pembicaraan saya. Kemarin tuh ada kiai ya di Facebook, saya dapatin bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya tidak saya dapatin di buku manapun. Udah klaim itu ya. Bahwasanya ada yang mengatakan berpendapat ini, semoga aman ya, kalau emang perlu diskusikan nggak masalah. Dia mengatakan bahwasanya tidak saya dapatkan di kitab manapun. Ada yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihukumi kekafiran atau dihukumi ke neraka. Itu kesalahan. Kenapa? Karena klaimnya keterbalikan. Bahwasanya apa? Ada yang berpendapat berbeda dari pendapatnya. Kemudian di sisi lain ada juga pendapat keterbalikan. Saya tidak dapatkan bahwasanya ada yang berpendapat selain mengatakan orang tua Nabi SAW berada di neraka. Padahal hakikatnya apa? Itu ada ikhtilaf lagi. Ada ikhtilaf lagi. Ada Imam Suyuti yang berpendapat orang tua Nabi termasuk orang-orang yang akan diuji di hari kiamat. Jadi itu terbagi menjadi 3 pendapat pun lagi. 3 pendapat, dan pendapat mana saja yang kita yakini itu insya Allah nggak masalah. Selama kita berkeyakinan dan mengamali dengan konsekuensinya masing-masing. Itu juga.
Misalnya lagi kemarin tuh baru viral ya, ada yang mengatakan saya tidak mendapati ada syarah sahih, syarah risalah, itu juga kesalahan. Nah, kita sebagai awam, kita sebagai dai, insya Allah antum banyak ustadz di sini ya. Ada Ustadz Asrul, ada Ustadz Hanif, insya Allah, dan lain-lainnya, Ustadz Zulham. Banyak ustadz-ustadz di sini ya. Anak pribadi nasihat kepada diri anak dan antum sekalian, gunakanlah diksi-diksi yang mendidik lah untuk umat. Jangan sampai umat itu seperti anak bayi. Mereka itu akan mengikuti apa yang antum katakan. Plek keteplek, saya ulang. Kalau antum katakan ini salah jelas, maka mereka akan mengatakan seperti itu juga kepada orang lain. Yang berkeakibat mereka memahami bahwasanya kebenaran dalam hal itu bersifat tunggal. Maksudnya nggak ada kemungkinan orang lain benar. Walaupun sebenarnya secara usul fikih kebenaran itu satu. Tapi kebenaran yang tahu itu satu, itu sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah ijtihad itu kebenaran cuma satu, tapi bersifat yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha mencari kebenaran, tapi memastikan kebenaran itu di sisi kita. Yang bersifat ijtihad itu kesalahan. Kesalahan. Gunakan diksi-diksi yang bagus ya di awam, pada jamaah. Apapun pendapat antum itu nggak masalah selama ada ulama muktabar dan diakui dengan dalil, itu tidak ada masalah selama itu ada. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan diksi-diksi yang dapat menggaduhkan umat. Kita mengucapkan permasalahan itu, manfaatnya sedikit tapi gaduhnya banyak. Banyak, karena itu membuktikan ya kurang bijaksananya kita menyampaikan ilmu itu. Itu antum anak berikan nasihat kepada diri anak pribadi, pada teman-teman saya, pada teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Gunakan diksi yang bagus, kemudian kurang-kurangilah menggunakan klaim-klaim sepihak yang nggak ada padanya itu penelitian mendalam, itu kurangi. Misalnya katakan misalnya ini tidak ada ulama mengatakan seperti ini, sebenarnya ada. Ini tidak ada yang mengatakan ini, sebenarnya ada. Itu perlu penelitian lagi. Makanya para ulama itu sangat berhati-hati dalam berfatwa. Kita belum ulama loh, masih para awam, harus jauh lebih berhati-hati ketika mengeluarkan statement-statement yang bahkan memecah belah umat. Tuh, jangan apa yang kejadian saat ini, apa yang sedang terjadi pada Ustaz Adi Hidayat misalnya, atau Ustaz Khalid yang zaman dahulu kah, atau banyak hal ya yang terjadi di antara para ustadz-ustadz. Itu Anda lihat adalah sumbernya satu, kegagalpahaman awam dari apa yang diterima dari ustadz-ustadznya. Dan terkadang ustadz-ustadz itu menggunakan diksi-diksi yang bersifat memastikan kebenaran. Itu salah juga. Dan itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum tutup, ada yang mau dikritik atau disarankan atau ada yang mau ditanyakan? Persilakan teman-teman sekalian. Insya Allah kita bahas pekan depan ijma. Ada yang mau ditanyakan? Benar. Akan diksi-diksi pembahasan-pembahasan yang awam itu nggak perlu capek-capek mikir. Kasihan awam itu ya. Mereka hanya wajib beramal, kita paksakan jadi berdebat. Itu kasihan. Silakan kalau kita mau diskusi, orang-orang yang belajar itu nggak ada masalah. Selama diskusi bagus, amanah, ilmiah, dan beradab, nggak masalah. Tapi kalau udah masuk ke hal-hal yang bersifat, saya bilang, buruk bagi awam, diskusinya itu asalnya nggak usah dipublis ke publik. Saya pribadi dulu juga bersifat seperti itu. Semua yang bersifat ikhtilaf saya posting. Apa gunanya? Nggak ada guna. Nggak ada, menambah kegaduhan, kebencian, kemudian kerusakan, yang nambah ilmu saya juga sedikit. So, wallahu ta'ala.
Jadi itu saja ya dari Ana pribadi. Ana minta maaf dengan apa banyaknya kesalahan Ana dalam pengucapan. Dan jikalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan diskusikan. Tapi dengan seperti yang Ana selalu katakan, dengan adab, amanah, dan ilmiah. Paham ya? Adab, gunakan kata-kata yang bagus. Amanah, jangan ada dusta. Kemudian benar penukilannya. Ilmiah, bersumber dari yang pasti. Yaitu nggak sembarangan berdalil, nggak sembarangan mengeluarkan hujah. Baik, demikian dari Ana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.